literasi keuangan disusun oleh kelompok 4. Yang pertama Husnul Khatimah, yang kedua An-Nihayatul Ulya, yang ketiga Sohifatul Jannah, yang keempat Fikriyansa, yang kelima Talita Kalyana, yang keenam Muhammad Edwinanda. Definisi umum. Financial literasi atau literasi keuangan adalah pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat yang mampu memberikan keyakinan terkait lembaga keuangan dalam berbagai produk di dalamnya dalam parameter ukuran indeks. Definisi menurut ahli. Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memiliki pandangan sendiri terkait literasi keuangan. Menurung menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam membuat keputusan dan kebijakan yang efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan. Kita berpendapat bahwa literasi keuangan adalah mengukur kemampuan setiap orang dalam menjalani informasi ekonomi didapatkan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dalam membuat perencanaan keuangan, akumulasi keuangan, utang, dan dana pensiunnya. Literasi keuangan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung berbagai fungsi ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang sadar terkait produk dari jasa keuangan, maka akan semakin meningkat pula transaksi keuangan yang ada dan akhirnya akan mampu meningkatkan pergerakan roda perekonomian. Literasi keuangan memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk yang sadar akan produk dan jasa keuangan yang selanjutnya disertai dengan meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih cepat, yaitu kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Sangat dibutuhkan tingkat literasi keuangan yang tinggi karena tingkat jumlah penggunaan produk dan jasa keuangan yang tinggi akan mampu menstimulasi permintaan pada produk dan jasa keuangan secara berkelanjutan. Literasi keuangan adalah salah satu kunci utama dari perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Masyarakat memerlukan tingkat literasi keuangan yang baik agar mereka mampu mengelola keuangannya secara lebih baik dan mampu meningkatkan pendapatannya agar tidak dihabiskan secara mudah pada berbagai hal yang sifatnya konsumtif, tapi digunakan investasi yang nilainya lebih produktif. Manfaat literasi keuangan. Pertama, meningkatkan literasi yang dimiliki sebelumnya atau less literate menjadi well literate. Kedua, meningkatkan jumlah penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Ketiga, literasi keuangan juga mampu membuat seorang mengelola dan juga mengambil setiap peluang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan. Keempat, literasi keuangan pun mampu membantu setiap individu dalam membuat keputusan utamanya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk berinvestasi ataupun menabung. Tingkatan literasi keuangan. Pertama, well literate. Tingkatan ketika seorang mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan.
Selain itu, orang tersebut juga sudah mengenal akan produk dan jasa keuangan di dalamnya. Dengan begitu, orang tersebut paham betul akan fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Mereka juga mempunyai kemampuan yang baik dalam memanfaatkan produk serta jasa keuangan. Kedua, sufficient literate. Pada tingkatan ini, seorang mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan. Selain itu, orang tersebut juga sudah mengenal fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Ketiga, less literate. Tingkatan ini seorang memiliki pengetahuan terkait lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan saja, tidak lebih. Ketiga, not literate. Tingkatan ini seorang dinilai tidak mempunyai pengetahuan yang baik serta keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan. 4. Aspek keuangan menurut Chan dan Volpe. Pertama, pemahaman pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. Aspek pertama pada literasi keuangan adalah memahami beberapa hal yang erat kaitannya dengan pengetahuan dan dasar tentang finansial pribadi. 2. Tabungan dan pinjaman. Aspek kedua pada literasi keuangan adalah berkaitan dengan pinjaman dan tabungan, seperti misalnya penggunaan kartu kredit. Ketiga, asuransi. Aspek selanjutnya dalam literasi keuangan adalah pengetahuan dasar pada asuransi dan berbagai produknya, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kendaraan, dan lainnya. Keempat, investasi. Aspek terakhir pada literasi keuangan adalah pengetahuan terkait investasi, seperti pengetahuan tentang risiko investasi, suku bunga pasar, dan lain-lain. Penerapan literasi keuangan dalam negara maju seperti halnya Amerika, pihak pemerintah turut serta dalam mengimplementasikan pendidikan literasi keuangan dari mulai anak-anak sekolah dasar. Jadi, anak-anak tersebut akan diberikan panduan terkait cara mengelola uang yang sudah mereka terima dari uang sakunya masing-masing. Lantas, mereka akan diarahkan untuk selalu mampu menyimpannya pada berbagai kas yang berbeda, seperti kas membeli mainan, kas membeli makanan dan minuman, atau kas tabungan. Dengan adanya tingkat disiplin yang tinggi dan administrasi yang tertib, anak-anak di atas tidak akan lagi membelanjakan uang yang ada di dalam salah satu kasnya untuk keperluan yang di luar dari kotak kas tersebut. Perkembangan literasi keuangan Indonesia. Literasi keuangan adalah aspek yang terus digencarkan pemerintah agar masyarakat Indonesia mampu mempunyai pengetahuan finansial sesuai kebutuhan sehari-hari mereka. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK oleh OJK, Indeks Literasi Keuangan Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 29,7% dari tahun 2016. Meskipun demikian, OJK tetap berusaha meningkatkan literasi keuangan Indonesia melalui berbagai cara. Beberapa program dicanangkan oleh OJK sebagai bentuk dukungan dan perluasan edukasi finansial. Contohnya, OJK mengembangkan edukasi keuangan secara digital melalui online course, media sosial, dan sejenisnya. OJK juga mengajak influencer dan komunitas dalam melakukan branding terkait pendidikan keuangan. Pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat. Yang pertama, lebih mengetahui tentang macam-macam produk keuangan. Pentingnya literasi keuangan pertama, yakni masyarakat menjadi lebih mengetahui berbagai macam produk keuangan. Semakin luas pengetahuan finansialnya, maka masyarakat akan semakin familiar dan mengenal produk keuangan di pasaran. Setelah mengetahuinya, masyarakat akan mampu menikmati manfaat dari masing-masing layanan finansial. Yang kedua, tahu cara memanfaatkan produk keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pentingnya literasi keuangan adalah
masyarakat menjadi tahu cara memanfaatkan dan menggunakan produk keuangan. Setelah mempunyai wawasan cukup terkait produk dan jasa keuangan, masyarakat akan berani mencoba menikmati produk keuangan. Selain itu, mereka akan memilih dan mengkonsumsi produk dan layanan finansial berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, peningkatan taraf hidup. Apabila masyarakat telah mampu terampil memanfaatkan produk dan layanan keuangan, maka taraf hidup menjadi meningkat. Masyarakat menjadi mengetahui terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan secara efisien dan bijak. Mereka akan mengenal investasi dan belajar melihat peluang sebagai pemasukan tambahan. Yang ketiga, terhindar dari penipuan. Poin keempat, pentingnya literasi keuangan adalah masyarakat terhindar dari penipuan. Ketika masyarakat mempunyai pengetahuan memadai terkait produk dan layanan keuangan, mereka tidak akan mudah tertipu produk merugikan, seperti investasi bodong, skema Ponzi, moonlight bisnis, dan sebagainya. Yang kelima, distribusi kekayaan jadi lebih merata. Terakhir, pentingnya literasi keuangan adalah distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Pemanfaatan produk dan layanan keuangan mengakibatkan dana dari masyarakat terhimpun dan terdistribusi kembali dalam masyarakat. Orang yang kelebihan dana akan menyimpannya dalam produk dan lembaga keuangan untuk mendapatkan keuntungan. Dana tersebut kemudian akan didistribusikan kepada pihak membutuhkan, misalnya untuk kredit, pinjaman usaha, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap orang punya akses untuk mencapai kesejahteraan sama, sehingga kekayaannya. Contoh literasi keuangan. 1. Tabungan makin beragam jenisnya. Adanya tabungan yang beragam jenisnya merupakan salah satu contoh literasi keuangan. Saat masyarakat semakin sadar dengan kebutuhan finansialnya, lembaga keuangan atau perbankan akan membuat beragam program tabungan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, masyarakat semakin aktif berpartisipasi di sektor-sektor keuangan. Poin selanjutnya, contoh literasi keuangan adalah masyarakat semakin aktif berpartisipasi di sektor keuangan. Selama ini, dunia literasi keuangan Indonesia masih banyak didominasi pemerintah dan perusahaan finansial. Apabila masyarakat sudah mulai aktif mengkampanyekan literasi keuangan, itu artinya literasi keuangan negara tersebut telah membalik. Sekian, terima kasih.